Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Apa kabar kali ini? Oke, untuk ngecek semangat, mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, hari ini ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa? Mini workshop. Ada yang tahu temanya apa? Ya, sekarang kami paparkan materi mini workshop kita pada kali ini adalah konseling kelompok progresif, membangun kesetaraan gender, mengatasi stigma sosial dan gender. Ya, seperti itu. Langsung saja dengan pemateri kita di sini, Sabrina Majid, kepadanya disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua para remaja yang luar biasa ya pastinya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua bisa menghadiri acara mini workshop pada pagi hari ini. Karena acara mini workshop pada pagi hari itu dirancang khusus untuk remaja-remaja luar biasa seperti kalian semua. Karena seperti yang kalian ketahui bahwa pagi ini adalah materi yang akan saya sampaikan adalah konseling kelompok progresif, yaitu membangun kesetaraan dan mengatasi stigma sosial dan gender. Nah, mungkin kalian para remaja di sini pasti akan mengalami tekanan sosial, stereotip, terus tentang masalah gender juga pastikan. Nah, jadi pada pagi hari ini kami akan membuka ruangan eksklusif. Jadi untuk kalian semua, untuk kita semua berdiskusi tentang masalah pada pagi hari ini. Nah, untuk biar lebih mengenal satu sama lain ya, gimana kalau kita perkenalan dulu. Jadi dari saya, nama saya Sabrina Majid, mahasiswa dari Unipar. Pada kakaknya, persilakan. Nama saya Siti Sulastri, sama dari Unipar juga. Selanjutnya, Nama saya Ida Safia Turjana dari Unipar. Nama saya Ulubakia dari Unipar. Nama saya Fitria dari Unipar. Nama saya Mariam dari Unipar. Nama saya Dea Nugra dari Unipar. Nama saya Karima dari Unipar. Nama saya Siti Zulaika dari Unipar. Nama saya Siti Rahmatun dari Unipar. Nama saya Putri Rahmayuni dari Unipar. Terima kasih saya ucapkan kembali, dan saya ucapkan kembali selamat datang kalian semua pada acara mini workshop pada pagi hari ini. Semoga pada materi yang saya sampaikan ini kalian akan mendapatkan wawasan yang akan kalian ketahui selanjutnya. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu konseling kelompok membangun kesetaraan dan mengatasi stigma sosial dan gender. Nah, di sini ada tujuan dari workshop dalam konseling kelompok progresif membangun kesetaraan dan mengatasi stigma sosial dan gender adalah yang pertama, yaitu meningkatkan kesadaran tentang stigma sosial dan peran gender itu sendiri. Terus yang kedua itu ada mengatasi stigma sosial. Nah, itu ada strategi dan alat untuk menghadapi dan mengatasi stigma sosial itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu membangun kesetaraan gender, berbagi pengalaman, perspektif, dan ide-ide untuk memperkuat kesetaraan gender. Lalu yang keempat itu ada pemberdayaan individu. Nah, di situ ada keterampilan dan strategi praktis untuk mengatasi tantangan dan memperkuat kesejahteraan pribadi. Terus yang kelima yaitu membangun komunitas dukungan, itu membangun hubungan inklusif dan saling mendukung antar peserta. Nah, di sini ada pengenalan stigma sosial, definisi dan contoh-contoh stigma sosial. Nah, di sini apa sih stigma sosial itu sendiri? Jadi stigma sosial itu adalah diskriminasi atau penilaian negatif yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok berdasarkan perbedaan mereka dalam hal ras. Jadi stigma sosial itu seperti penilaian orang yang negatif terhadap diri kita.
yang memiliki perbedaan antara yang lainnya, seperti itu. Nah, seperti halnya ras, agama, orientasi seksual, atau faktor lainnya. Kegiatan yang terkait dengan stigma sosial dapat mencakup. Nah, yang pertama itu ada penolakan sosial. Di sini individu yang mengalami stigma sosial mungkin dihindari atau ditolak oleh orang lain dalam interaksi sosial. Jadi mereka itu dapat ditinggalkan atau bahkan diabaikan oleh keluarga, teman, ataupun masyarakat secara keseluruhan seperti itu. Lalu ada pelecehan atau intimidasi. Di sini kan pasti sering ya banyak para remaja yang mengalami seperti ini. Stigma sosial seringkali memicu perilaku pelecehan atau intimidasi terhadap individu yang berbeda. Itu biasa berupa ejekan, cemoohan, atau tindakan agresif yang lainnya yang bertujuan untuk merendahkan dan melukai individu tersebut. Jadi kan mungkin pada zaman sekarang banyak remaja yang mengalami hal seperti itu. Lalu ada namanya stereotip dan prasangka. Jadi di sini stigma sosial itu seringkali muncul karena adanya stereotip dan prasangka. Prasangka terhadap kelompok ataupun individu tertentu. Stereotip negatif dan prasangka ini dapat menyebabkan perlakuan tidak adil dan penilaian yang tidak akurat terhadap individu tersebut. Selanjutnya ada diskriminasi institusional. Nah, di sini itu bentuk stigma sosial juga dapat tercermin dalam kebijakan atau praktek institusional yang membedakan perlakuan terhadap individu atau kelompok tertentu. Nah, contohnya itu adalah akses terbatas terhadap pekerjaan, terhadap pendidikan, perumahan, atau layanan kesehatan karena faktor stigma tertentu. Nah, di sini ada kegiatan transgender. Peran gender merujuk pada norma-norma dan harapan sosial terkait dengan perilaku, minat atau pekerjaan yang dianggap pria atau wanita dalam suatu masyarakat. Kegiatan yang terkait dengan peran gender dapat mencakup pemisahan tugas dan peran. Dalam banyak masyarakat terdapat ekspektasi yang mengarahkan pria dan wanita untuk memainkan peran dan tugas yang berbeda. Misalnya, pria itu seringkali diharapkan menjadi tulang punggung wanita, sedangkan perempuan berperan sebagai merawat rumah tangga dan anak-anak. Seperti itu kan, sampai saat ini kan pasti seperti itu ya. Kalau seorang laki-laki itu pekerjaannya sebagai tulang punggung wanita yang mencari nafkah, yang mencari uang untuk keluarganya, sedangkan kalau yang wanita, sedangkan yang perempuan itu pasti pekerjaannya tentang rumah tangga itu sendiri. Nah, di sini ada stereotip gender. Stereotip gender adalah keyakinan atau pandangan yang umum terkait dengan karakteristik dan perilaku yang dianggap khas untuk pria dan wanita. Misalnya, stereotip itu mengatakan bahwa pria itu lebih kuat, agresif, dan tidak boleh mengekspresikan emosi, sementara wanita itu mempunyai perangai yang lemah lembut, peduli, dan emosional. Nah, selanjutnya di sini ada diskriminasi gender, yaitu peran gender yang kaku dan menyebabkan diskriminasi terhadap individu yang tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Nah, hal ini itu dapat terjadi dalam hal kesempatan pekerjaan, pembayaran yang adil, promosi, atau perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan. Lalu ada norma dan tekanan sosial. Di sini individu seringkali merasa terjebak dalam norma dan tekanan sosial yang berhubungan dengan peran gender. Mereka dapat merasa terpaksa untuk mematuhi norma tersebut, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan minat atau keinginan mereka karena adanya tekanan sosial gender tersebut. Nah, selanjutnya itu ada gerakan kesetaraan gender. Jadi di sini tuh ada juga upaya untuk mengatasi peran gender yang kaku dan mendorong kesetaraan gender. Gerakan kesetaraan gender berusaha untuk menghilangkan stereotip. Jadi gerakan kesetaraan gender di sini tuh berupaya untuk menghilangkan stereotip tersebut, diskriminasi dan batasan-batasan yang ada terkait dengan peran gender, serta mendorong secara inklusivitas dan kesempatan yang
pada individu dan kelompok. Pendekatan ini itu melibatkan serangkaian sesi konseling yang berfokus pada pertumbuhan, perkembangan diri dan perubahan yang berkelanjutan. Nah, dalam konseling kelompok progresif ini juga peserta didik didorong untuk meningkatkan kesadaran dirinya, memperoleh pemahaman yang lebih tenang, lebih baik tentang diri mereka sendiri dan interaksi sosial mereka, serta mengembangkan keterampilan dan strategi untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan stigma sosial dan peran gender itu sendiri. Dan di sini juga konseling kelompok progresif ini melibatkan pemilihan metode dan teknik yang sesuai dengan tujuan perkembangan spesifik. Nah, hal ini dapat mencakup diskusi terbuka, aktivitas refleksi, permainan peran, latihan keterampilan sosial, serta pemberian dukungan dan umpan balik positif dari anggota kelompok dan fasilitas. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan ini, konseling kelompok progresif berupaya untuk membantu individu itu sendiri merintis jalan mereka menuju kesetaraan, membangun ketahanan sosial dan emosional, serta mengatasi hambatan yang terkait dengan stigma sosial dan peran gender yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya konseling kelompok ini, kita dapat mengetahui membantu individu untuk merintis jalan mereka sendiri. Bagaimana sih untuk mengatasi stigma sosial dan kesetaraan gender ini? Seperti itu. Nah, di sini ada pun cara mengatasi stigma sosial, yaitu yang pertama ada strategi dan alat untuk menghadapi stigma sosial. Terus yang kedua ada penguatan diri dan peningkatan kepercayaan diri. Dan yang ketiga yaitu mengubah persepsi dan pendekatan masyarakat terhadap stigma sosial. Nah, di sini juga ada upaya untuk membangun kesetaraan gender. Di sini juga ada 3, yaitu diskusi dan refleksi tentang kesetaraan gender. Terus yang kedua itu ada pemahaman tentang pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Terus yang ketiga, langkah-langkah praktis untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pemberdayaan individu, di sini itu ada keterampilan dan strategi untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Yang kedua, mengembangkan kesejahteraan pribadi dan harga diri yang sehat. Yang ketiga itu ada penguatan hubungan sosial dan keterampilan untuk berkomunikasi. Nah, di sini juga ada cara untuk membentuk komunitas dukungan. Yang pertama itu ada pentingnya membangun komunitas yang saling mendukung. Terus yang kedua ada berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain. Dan yang ketiga ada membentuk jaringan dukungan yang berkelanjutan. Nah, kesimpulannya yang pertama itu dalam konseling kelompok pada pagi hari ini, yang pertama itu kita dapat meningkatkan kesadaran tentang stigma sosial dan gender. Terus yang kedua, kita dapat mengatasi stigma sosial melalui strategi dan alat yang efektif. Terus yang ketiga yaitu membangun kesetaraan gender dalam masyarakat. Nah, pesan utamanya di sini ada 4. Yang pertama yaitu stigma sosial dapat memiliki dampak negatif pada individu dan masyarakat, pastinya ya. Terus kalau yang kedua, menguatkan diri dan meningkatkan kepercayaan diri itu penting dalam menghadapi stigma sosial. Terus yang ketiga yaitu adanya perubahan persepsi dan pendekatan masyarakat diperlukan untuk mengatasi stigma sosial. Dan yang keempat, kesetaraan gender adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang pentingnya menerapkan pembelajaran. Yang keempat yaitu kesetaraan gender adalah fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Nah, di sini ada juga pentingnya menerapkan pembelajaran itu. Yang pertama ada menerapkan strategi dan alat yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan pengetahuan baru untuk membantu mengatasi stigma sosial. Yang ketiga, berkontribusi dalam membangun kesetaraan gender melalui tindakan yang nyata. Nah, yang terakhir ini adalah dalam konseling kelompok ini dapat menginspirasi para peserta. Yang pertama itu meningkatkan peserta tentang potensi mereka untuk membawa perubahan positif. Terus yang kedua yaitu
mengapresiasi partisipasi dan komitmen mereka dalam workshop pada kali ini. Dan yang ketiga, yaitu membangun peserta untuk terus memperluas wawasan dan memperjuangkan kesetaraan dan penghapusan stigma sosial. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah sudah selesai ya materinya. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita, Sabrina Majid. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin saya bisa angkat tangan. Saya Kak. Ya, silakan. Ya, pertanyaannya bagaimana peran pendidikan dan informasi dalam mengubah persepsi dan pendekatan masyarakat terhadap stigma sosial dan kesetaraan gender? Oh, Masya Allah sekali ya pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Jadi pertanyaan ini tuh bisa mencakup kesimpulan dari konseling kelompok pada pagi hari ini. Saya ulangi pertanyaannya, yaitu bagaimana peran pendidikan dan informasi dalam mengubah persepsi dan pendekatan masyarakat terhadap stigma sosial dan kesetaraan gender. Nah, pendidikan dan informasi memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah persepsi dan pendekatan masyarakat terhadap stigma sosial dan kesetaraan gender. Ada beberapa peran yang harus kita jaga di sini. Yang pertama yaitu memperluas pemahaman. Nah, pendidikan dan informasi yang akurat dapat membantu masyarakat untuk memperluas pemahaman mereka tentang stigma sosial dan peran gender itu sendiri melalui pendidikan yang baik. Dan masyarakat dapat belajar tentang beragam pengalaman individu yang terkena stigma sosial dan mendapatkan pengetahuan yang tepat tentang isu-isu tentang kesetaraan gender itu sendiri. Nah, yang kedua itu adanya mengatasi ketidaktahuan. Nah, pastikan di sini kalau mengatasi ketidaktahuan kan kita pasti mencari tahu bagaimana sih stigma sosial itu, bagaimana sih kesetaraan gender. Jadi di sini banyak stigma sosial dan stereotip gender berasal dari ketidaktahuan dan kurangnya informasi yang benar, ya kan? Nah, pendidikan dan informasi yang baik dapat membantu mengatasi ketidaktahuan ini dengan memberikan fakta, data, dan pengetahuan yang benar kepada masyarakat itu sendiri. Nah, hal ini dapat mengubah persepsi salah tentang merubah persepsi yang salah dan memperbaiki pandangan yang sempit terhadap individu atau kelompok terkait dengan stigma sosial itu sendiri dan kesetaraan gender. Nah, yang ketiga itu ya mendorong empati dan pengertian. Jadi, pendidikan tentang stigma sosial dan kesetaraan gender dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan empati dan pengertian terhadap individu yang terkena stigma dan menghadapi ketidakadilan gender itu tersebut. Informasi yang disampaikan dengan baik dapat membantu masyarakat menilai perspektif orang lain dan merasakan dampak yang bisa dirasakan oleh individu yang terkena stigma sosial atau terjebak dalam peran gender yang tidak adil. Nah, langsung keempat yaitu merangsang perubahan sosial, yaitu pendidik dan informasi yang baik juga dapat merangsang perubahan sosial lebih luas. Ketika masyarakat itu diberi akses kepada pengetahuan yang tepat, mereka dapat berpartisipasi dalam upaya untuk mengatasi stigma sosial dan mempromosikan kesetaraan gender. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat melakukan tindakan nyata untuk mendukung individu yang terkena stigma dan membangun lingkungan yang inklusif. Nah, yang terakhir yaitu membangun kesadaran dan pemobilisasian. Pendidikan dan informasi juga dapat membantu membangun kesadaran tentang pentingnya mengatasi stigma sosial dan kesetaraan gender. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu ini, masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan pemobilisasian seperti kampanye, advokasi, atau aksi kolektif untuk mengubah norma sosial yang tidak adil dan mendukung perubahan yang positif. Nah, di sini penting untuk diingatkan bahwa pendidikan dan informasi sendiri mungkin tidak cukup untuk mencapai perubahan yang signifikan. Nah, tetapi mereka yang merupakan fondasi yang penting dalam merangsang kesadaran, mengubah persepsi, dan membentuk pendekatan yang lebih inklusif dan adil terhadap stigma sosial dan kesetaraan gender. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Faham sampai sini? Mungkin itu saja. Baik, itu ya jawabannya. Semoga bermanfaat. Mini
workshop kita pada pagi hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengecek semangat kita agar tidak layu ya di akhir materi gitu, mungkin kita bisa tepuk tangan sekali lagi. Kami sampaikan terima kasih kembali kepada pemateri yang sudah memberikan materi pada pagi hari ini, dan teman-teman terima kasih banyak juga sudah hadir di acara mini workshop pada pagi hari ini. Kami pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan dari awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya yang teman-teman di sini. Mengikuti materi mini workshop pada pagi hari ini. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.